Apa yang kita lakukan tidak semudah apa yang kita ucapkan. Terkadang kita juga lupa untuk bersyukur dan merasa ada yang kurang dalam hidup kita. Dalam video ini, saya akan membahas tentang hidup berkesadaran. Setelah menjalani hidup dengan cara minimalis, mulai dari merubah mindset kita, mengurangi barang-barang kita, selektif dalam pergaulan, sampai detox media sosial. Sebenarnya minimalis itu adalah pilihan. Di satu sisi kita mantap menjalani hidup minimalis, tetapi di sisi lain lingkungan memaksa kita untuk melakukan hal yang sebaliknya. Terkadang manusia menjadi agresif dan antusias terhadap hal-hal yang baru dan menjadi tren sesaat. Kita menjadi lupa dengan apa yang menjadi prioritas hidup kita. Saat demam K-pop misalnya, masyarakat menjadi seperti orang-orang Korea. Saat ada tren tanaman, masyarakat langsung berbondong-bondong ke toko tanaman, mengoleksi tanaman dengan harga-harga yang mahal. Lalu dulu saat ada tren batu akik, masyarakat juga menjadi gila batu. Sesungguhnya ini adalah strategi marketing yang sukses. Ini adalah fenomena yang nyata di negara kita. Dan kemudian tren itu berhenti. Lalu hal-hal itu menguap biasa saja. Lalu hilang tergilas oleh sesuatu yang baru lainnya. Begitu seterusnya. Seharusnya orang yang minimalis seperti kita harus lebih apatis dengan hal-hal seperti ini. Apakah semua itu memberi manfaat buat kita? Belum tentu. Kadang yang kita dapatkan hanyalah kepuasan sesaat. Bahkan saat kita memaksa memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak harus kita miliki, justru membuat hidup kita tidak tenang. Sesungguhnya kita tahu tren itu hanya sesaat. Tapi kenapa kita tetap memaksa untuk melakukannya atau mengikutinya? Mungkin kita hanya mengejar hasrat dalam diri kita. Anda tidak akan nyaman dengan hal seperti ini. Lalu bagaimana agar kita tidak terjerumus dengan tren-tren sesaat seperti ini? Ya harus sadar, hidup dengan sadar. Hidup sesuai kebutuhan. Inilah sebenarnya arti dari minimalisme. Hargailah diri Anda sendiri. Setelah selama kurang lebih 2 tahun ini menjalani hidup yang bisa saya sebut minimalis, saya lebih bisa menghargai proses untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai sesuatu yang benar-benar saya inginkan. Gagal, ya saya pernah gagal beberapa kali. Terpuruk, iya. Dan apakah saya menyesal? Tidak. Semua kegagalan itu mengajarkan betapa proses itu sangat penting dan betapa takdir Tuhan adalah yang utama. Kegagalan menjadi sebuah pembelajaran, mungkin untuk diri sendiri, tetapi bisa juga menjadi pembelajaran untuk orang lain, atau mungkin orang-orang terdekat kita. Kita bisa belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang lain. Dan inilah yang disebut proses kehidupan. Fokus dalam menjalani apa yang kita kejar, memilah apa yang kita butuhkan, mengeliminasi apa yang mendistraksi hidup kita, dan mulai menjalani dengan penuh kesadaran akan membuat kita lebih bisa menghargai diri sendiri. Mindfulness adalah sebuah usaha untuk melatih seseorang untuk fokus terhadap keadaan sekitar, emosi yang dirasakan, serta menerimanya dengan terbuka. Kadang overthinking dan melamun dalam waktu yang lama akan membuat Anda mengalami depresi. Dan mungkin satu kata ini adalah usaha yang tepat yang bisa Anda terapkan dengan berbagai cara.
Anda bisa melakukan meditasi atau bahkan bisa lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Anda dapat menikmati setiap proses dalam hidup ini, mencintai dan menghargai diri Anda sendiri. Mendapatkan quality time bersama keluarga adalah hal yang menyenangkan. Dan yang paling penting dalam hidup ini adalah bersyukur. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita tetap konsisten menjalani gaya hidup ini. Jungkir balik. Emang ketekuk, ketekuk.